Sahadatan. Oh, saat itu? Sahadat, ya. Ayo sahadat. Sahadat, seperti biasa lah ya. Terus? Nah, waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Video kali ini kita akan menonton video cuplikan usai viral di media sosial bahwa seorang Bobon Santoso dinyatakan telah menjadi seorang mualaf dan hal itu dirahasiakan selama ini dari sang istri. Dan setelah hal itu viral di media sosial, hal ini menjadi perbincangan di antara netizen dan para YouTuber, TikToker, dan lain sebagainya. Dan untuk saudara menonton video cuplikan selengkapnya, apa tanggapan seorang Bobon terhadap hal ini? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Karena kita mau tanya dulu. Makanya aku langsung follow Bobon ya. Kejanggalan yang dirasakan oleh beliau apa? Karena kan Islam itu terbuka, bro. Iya, terbuka. Kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Khalid juga di sini mengenai tentang syahadat dan lain-lain gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel. Misalnya saya hari ini saya menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen, itu Islam terbuka banget. Tanya Ustadz Felix. Sebenarnya kalau konteks dalam hal takutnya kan penonton ngira kita main-mainin. Betul. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kita nggak ada niatan sama sekali. Betul. Jadi gua sedikit ceritain Bang Denso. Silakan, Jadi dari awal itu komunikasi kita dengan Ustadz Dery ini memang sudah cukup lama. Dimana kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sempat DM-an, ayo masak bareng, masak barengnya Ustadz. Kayaknya seru kan? Dari lu. Dari gua. Akhirnya terputus komunikasi karena waktu itu dia pulang pergi dari Bali Jakarta. Waktu itu kita masih stay di Bali. Setelah di tahun ini, Ramadan tahun ini, kita di Jakarta. Akhirnya kita, iya ya ini kan bulan Ramadan, kita belum ada nih konten dengan Ustadz. Kayaknya seru nih. Akhirnya gue coba untuk hubungin lagi Ustadz Dery. Akhirnya gayung bersambut. Ada yang support kambing, alhamdulillah. Karena kan tujuannya memang masak untuk ratusan masyarakat. Jadi dari situ kos kita juga terpangkas setengahnya. Karena kan memang beban biaya masak itu besar sekali kan. Nah, kita atur waktu, kita di mana lokasi dia tentukan, beliau tentukan. Lokasi di tempat beliau. Di masjid apa ya saya lupa, di Cibubur. Ini muhalafapan masjidnya sendiri lupa ya. Soalnya aku mikirnya kalau aku lihat dari yang kemarin rame, aku pikir dia berkolaborasi memang mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Karena nggak ada masak-masak di situ. Jadi untuk mau masuk Islam itu atau syahadat itu di luar rencana gua. Nah, jadi waktu itu setelah hari H kita datang tentukan menunya. Tadinya mau masak nasi biryani ya, cuma ternyata kita habis dari Bandung Ustadz. Malamnya habis dari Bandung, jadi agak sedikit capek untuk prepare nasi biryani itu sangat susah, sangat lama. Waktunya. Akhirnya sudah kambing itu kita masak dengan cara bikin sop ala Arab. Begitu nyampe di sana 9 ekor sudah dipotong, tinggal ada 1 ekor yang belum. Jadi memang untuk tampilan di video lah ya, kita ada scene, ada adegan kita menyembelih kambing. Nah, kayaknya dari Ustadz Dery itu ada menyampaikan, jadi kalau misalnya untuk non-muslim itu tidak boleh menyembelih kambing. Ini mungkin bahasanya seperti itulah ya. Sembelihannya adalah sembelihan orang yang bersyahadat. Kalau misalnya itu nggak halal ya? Sebenarnya ada juga yang mengatur sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan. Sebenarnya. Ini saya baru tahu nih. Nah jadi memang gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembelih karena juga nggak berani. Karena kan agak takut juga kan. Tapi ya sudah, namanya kita waktu itu konteks di sana itu kita masak dan direkam. Akhir hasil dari rekaman itu menjadi sebuah konten. Akhirnya kita rekam. Kita rekam, Ustadz waktu itu ada seorang mualaf baru. Saya tanya berapa lama jadi seorang mualaf. Karena kita penasaran juga kan perjalanan kisah seorang mualaf seperti itu kan. Terus dari Ustadz Dery sendiri nanya kembali, Bobon kira-kira kapan nih jadi mualaf? Biasanya saya menjawab kalau teman-teman biasa candaan dari teman-teman itu biasa saya menjawab, namanya manusia hidayah itu tidak bisa kita tolak. Kalau Tuhan berkehendak hari ini. Nah jawaban seperti itu sebenarnya kalau benar-benar hidayah hari ini datang pun hari ini kita siap. Namanya manusia kita tidak kuasa untuk menahan hidayah dari Allah kan. Kalau udah hidayah kan kenanya langsung ke sini kayak kamu masuk Islam ya udah berangkat gitu. Nah akhirnya begitu beliau
dengar ucapan saya seperti itu, dipeganglah tangan. Dipegang. Dikasih amplop. Kira dipegang tangan, dikasih amplop. Dipegang tangan. Ini buat kamu bawa pulang ya. Dipegang tangan. Tangan lu dipegang. Dipegang. Ayo, syahadat. Ayo, syahadat. Kalau nggak salah ya. Oh, langsung. Jadi syahadatnya itu sebenarnya ada di 2 lokasi, Bang Denny. Oh, 2 kali lu syahadat. 2 kali. Masak ya. Iya, jadi pertama itu karena memang tujuan kita mau masak, kita nggak ada persiapan, Ustadz. Jadi saya pakai baju pun yang memang baju konten, karena begitu saya masak itu waktunya panjang dan kotor-kotoran baju. Pasti. Kotor sekali. Namanya kita aduk-aduk, Ya muncrat lah. ya muncrat sana sini kan, dan kadang kita pegang bumbu, tuang sana tumpah-tumpah juga. Nah, jadi waktu di posisi pertama itu sahadatan. Oh, saat itu? Syahadat, ya. Ayo syahadat. Syahadat, seperti biasa lah ya. Terus? Nah, waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Jadi lu berpikirnya awalnya gue berpikir kayak gitu. Karena kan memang tujuannya kan di bulan Ramadan kita juga tahu penonton kita kan pasti dari segala etnis dan agama juga. Jadi Islam ini seperti ini loh. Islam ini terbuka, baik. Jadi kalian tuh jangan pernah takut. Ya, apalagi udah seorang nonis, Chinese lagi kayak gua gini kan. Jadi Islam diterima kok. Kalian bisa kegiatan di sini, semuanya bisa diterima kayak gitu kan. Oke, syahadat. Waktu itu gua kepikiran dulu karena waktu itu Ustadz saya pernah masak di pesantren waktu itu di Probolinggo kalau nggak salah. Nah, santri-santrinya juga demikian. Jadi saking asiknya, deket dengan santri-santrinya, ditawarin juga syahadat. Jadi ada yang ngerekam. Jadi kita syahadatan juga. Dan itu orang juga banyak waktu itu, tapi santri-santri ya. Nah, disadatin, ayo ikut syahadat. Ada yang rekam, sempat diupload sama orang-orang itu di TikTok. Tapi waktu itu kita juga bingung, ya sudahlah. Oh, bukan lu yang upload. Bukan gue yang upload. Ada yang ngerekam, diupload. Jadi gue juga bingung posisi itu. Makanya sampai hari saya bingung, kok si Bobon nggak upload-upload. Nah, setelah itu dia upload foto istri kayaknya. Dia lebih upload foto istri. Kalau ada cowok ngupload foto istri, berarti istrinya kemana? Dicari istri. Saya lanjut. Aduh, lucu banget ceritanya, Bon. Iya. Syahadat lah. Saking seperti tadi kan. Setiap orang kan berbeda caranya. Ustadz Dery semangat nih. Dan gue nggak menyalahkan Ustadz Dery sih. Gue nggak menyalahkan Ustadz Dery. Dan jadi Ustadz Dery semangat. Kalau nggak salah dia kayak teriak-teriak keliling-keliling kalau nggak salah ya. Dia senang ya. Dia senang. Ya, waktu itu kan posisi kita yang dimana kita adalah tamu. Kita berkunjung ke rumah teman. Ya sudah, kita juga senang lah ngelihat dia senang seperti itu. Iya benar, itu benar. Seperti itu. Adabnya seperti itu, harusnya seperti itu. Iya. Oke, setelah itu berlanjut saya masak nih. Durasi kita masak itu waktu itu kita datang jam 9, jam 10 sampai jam 6 baru kita bagikan. Jadi sangat panjang, 9 jam ada sampai Ustaz. sore ya. Sampai sore karena waktu itu kita nggak sekedar masak kambing, kita juga bikin takjil kayak es kurma. Nah, itu kita dari kita sendiri. Tapi kalau untuk kambing itu ada rekanan dari Ustadz Dery yang memang support kegiatan kita. Nah, jadi setelah potong-potong kambing, kita buat es. Banyak waktu kosong. Ustadz Dery mau nggak belajar wudhu? Oke. Bagus dong. Jadi ya sudah. Gimana sih? Kita juga penasaran. Gak salah juga Ustadz Dery. Ustadz Dery juga gak salah. Karena Bobon yes man. Iya. Jadi kita penasaran wudhu tapi kayak gimana. Tapi tuh kayak enakan. Iya. Oh boleh. Kita rekam. Kameramen seperti biasa. Lagi-lagi seperti itu kebutuhannya karena kita kemas bahwa Islam ini seperti ini, terbuka nih, terbuka. Tapi gue juga kalau masuk masjid ngambil wudhu loh, Ustaz sampai hari ini. Betul. Iya, lanjut. Dan sepertinya etikanya kalau seandainya kita nonis diperbolehkan masuk ke dalam masjid, sepertinya layaknya memang harus kita wudhu. Atau seenggaknya basuh-basuh, Ustaz. Jadi bersih. Nggak mungkin dalam kondisi kotor ya. Apalagi saya habis masak kan. Habis masak, daging dempel kayak gitu kan. Akhirnya diajarin 3 kali, gini, gimana. Masih apa? Ya, udah lupa. Udah lupa. Di sini. Nanti diajarin Ustadz nanti aku ajarin tentu. Jadi lupa, terus buka peci, basuh buat sambil bercanda kan Ustadz Dery kan. Basuh heningnya kepala kita, dibasuh. Gue ikutin ekspresinya dia gini, ikutin juga. Oke. Setelah itu masak. Udah gitu ke rumah beliau, naik motor berdua. Panjang. Dan gitu dikenalkan sama istri ya, istri beliau, diceritakan, terus
kenalan dengan beberapa rekannya yang datang ke rumah, tetangga. Setelah itu lanjut ke masjid. Nah, begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum katanya? Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudunya belum batal. Belum batal. Ayo masuk ke masjid. Diajak masuk ini ke masjid. wudu yang tadi nih? Wudu yang tadi. Yang sudah berlalu berapa? Sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jam. 1 jaman. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Nah, karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto, Ustaz. Mungkin habis apa ya? Acara lah. Habis acara di sana, berkunjung. Lagi foto-foto. Ustadz Dery meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Bobon duduk. Duduklah di depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kitanya duduk di depan. Disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita kan orangnya nggak enakan. Iya, masa udah kelihatan dari tadi nggak enakan. Jadi akhirnya kita duduk, mic, kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Gua kan waktu itu kan bener-bener nggak tahu ya. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak syahadat lagi, nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrolnya mungkin yang motivasi sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu gimana kabarnya, dari mana? Kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu. Kasih kan. motivasi atau apalah. Karena kan ibu-ibu kadang kan memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh mereka suka gitu kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo syahadat. Ya sudah, syahadat. Lu nggak bingung? Kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, udah gitu syahadat lagi. Nah begitu syahadat lagi, jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya. Ngerekam pakai handphone, ngerekam video kan, ada beberapa lah. Nah jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu ini bener-bener ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai, ibu-ibu nangis. Habis lu ngucapin kayak saya, ibu-ibu nangis. Ibu-ibu nangis, ada 2-3 orang nangis. Lu bingung? Bingung Ustadz. Oh ternyata aku sudah mualaf, gitu lah. Nah akhirnya ibu-ibu nangis, ngasih uang. Oh, kamu dikasih duit? Dikasih duit. Aku tolak kan. Oh, tolak? Aku tolak. Ada yang ngasih 100, 200 kan. Ibu-ibu bilang, ini dadakan sih ada yang ibu kayak ngasih jajan ya. Jajan. Anak kecil baru mualaf dikasih cepet. Kata Ustadz Dery, ini ibu-ibu nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, kamu dikasih 1M katanya kan. Gitu kan. Ibu-ibu ngasih. Kita tolak. Tapi kata Ustadz Dery, jangan. Karena hukumnya seorang mualaf itu berhak untuk menerima zakat. Iya. Memang ada itu. Harus terima. Kita ambil, ada mungkin berapa ya. Ambil, kita pegang. Udah gitu, ibu-ibu ada yang ngasih buku kecil. Panduan sholat. Kayak gitu kan. Nah, ibu-ibunya nangis, senang lah ibu-ibunya kan. Ya sudah. Tujuan kita bisa membuat orang-orang senang kan juga termasuk amal ya. Dan lu merasa senang juga. Dan gue merasa senang juga. Karena mereka ngerasa, oh, gue diterima nih gitu kan. Diterima sama ibu-ibu ya kan. Karena kan dulu memang konteksnya kan Bobon seorang yang mungkin break, berandal, dengan konten-konten yang nyeleneh, Ustaz. Ya kayak misalnya review LC, prank dan lain-lain. Tapi gue tuh ngerasa sekarang ini gue tuh sangat disayang sama banyak orang. Gitu loh. Nah kalau kondisi kayak begini, kalau menurut Ustadz Felix sebenarnya udah siap atau belum siap? Jadi Bobon tuh mungkin kayak dia tuh udah mau mandi, tapi baru mau masuk ke WC, itu sudah langsung dikasih air, langsung dilempar air, kaget. Tapi setelah itu dia bilang, wah syukur aku nggak perlu masuk lagi ke dalam WC, udah mandi nih sekarang. Salam saudara-saudara, itu dia video yang baru saja kita tonton. Tanggapan dari seorang Bobon Santoso. Usai viral di media sosial, dinyatakan seorang Bobon Santoso telah mualaf. Dan dari perbincangan dan pengakuan langsung yang disampaikan oleh seorang Bobon. Di video itu, seorang Bobon tidak langsung mengatakan bahwa aku sudah jadi Islam. Dan bahkan dia melakukannya karena konten. Dan beliau melakukan karena menghargai orang-orang yang ada di sana. Sehingga dia mengikuti apa yang harus dilakukannya. Tetapi seorang Bobon Santoso sendiri
tidak mengatakan dengan jelas bahwa dia sekarang sudah menjadi agama Islam. Dan seorang Bobon Santoso hanya menceritakan kejadian-kejadian, dan bahkan dia begitu kaget akan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba dia disahadatkan tanpa sepengetahuan. Mau tidak mau, Bobo Santoso karena menghargai orang-orang yang ada di sana dan menghargai sang ustadz, maka Bobo Santoso mengikuti apa yang disampaikan oleh sang ustadznya. Teman-teman, dan saya juga pernah mendengar apa yang disampaikan oleh seorang ustadz. Ketika seseorang disahadatkan, tapi kalau hatinya belum sungguh-sungguh percaya akan hal itu, dia belum resmi jadi agama Islam. Artinya orang tersebut masih tetap beragama yang dianutnya. Dan Bobo Santoso, kalau kita lihat perbincangan, bahwa Bobo Santoso ini ya belum kita ketahui pasti apakah dia sudah beragama Islam. Dan kalau kita mau mengetahui lebih jelas, tanya saja kepada orangnya. Dan lewat video apa yang saya sampaikan ini, ya kiranya ini boleh memberikan kepada kita edukasi dan boleh menjadi informasi penting. Tapi sedikit pesan yang mau saya sampaikan. Peganglah iman saudara kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya ke surga. Yesus Kristus adalah kebenaran yang mampu memerdekakan kita. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Yesus katakan, engkau yang mengikut aku tidak akan kutinggalkan, tapi akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus juga katakan, engkau yang mengikut aku, di dunia ini akan kuberkati engkau 100 lipat kali ganda. Di dunia akan datang, aku akan memberikan kepadamu kehidupan yang kekal. Yesus juga katakan, orang yang percaya kepada aku akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi orang yang menolak aku, maka mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang akan menghakimi mereka. Itu sebabnya, saudara-saudara, apapun saat ini tantangan dan rintangan yang saudara hadapi, tetaplah berpegang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus hari ini, Yesus besok, Yesus lusa, sampai mati, tetap Yesus. Karena hanya dialah yang menjamin kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Surga yang kekal yang telah dijanjikannya. Hidup hanya sementara, gunakanlah kehidupan yang sementara untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya, melayaninya, dan hidup sesuai kehendak Yesus. Kiranya video ini boleh memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.